Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tem. Kumpul. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini tumben sekali full ini ya. Menyenangkan. Biasanya ada saja yang satu kurang ya. Alhamdulillah kalau saya sih insya Allah selagi saya mampu kuat, insya Allah tetap berangkat ya teman-teman ya. Kita masih explore dengan permasalahan titisan tulang wangi binti Rafdilah teman-teman ya. Semoga explore pada malam hari ini kita menemukan progres ya. Tidak seperti tadi malam kita muter-muter sampai subuh, kita tidak menemukan apa-apa, malah kita dipertontonkan sebuah perdebatan cekcok. ya, perdebatan keluarga. Bukan urusan jenengan, Mas. Dudon. Intinya seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya kita sudah saya pernah mengucapkan Ibu Sania tidak akan pernah mau memberikan kutukan terhadap anaknya. Karena itu adalah seorang naluriah seorang ibu ya. Sejahat apapun anak ibu ya, dia tetap masih anak yang perlu dicintai dan dikasih sayangi. Betul. Makanya ada kasih ibu kepada beta bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Panjang mata. Gitu ya. Itu sudah mewakili bahwasanya manusia yang paling sayang dengan kita di dunia itu satu adalah ibu. Ya teman-teman ya. Maka dari itu, karena itu tidak mungkin dilakukan, mungkin kita harus menggunakan cara yang lain. Nah, yang hingga saat ini walaupun belum ketemu komentar Mas. Buntu terus Mas Gase. Buntu kelihatan Mas Gase itu bingung. Bingung ya. Ya kayak gini teman-teman ya. Kita mengupayakan yang terbaik ya. Namun kita meyakini setiap langkah kita memang selalu diiringi dengan kabar gembira. Ya. Walaupun sekarang belum mendapatkan kabar yang gembira, kita harus berteman dengan waktu dan proses. Ya. Karena keberhasilan tanpa sebuah proses itu bagaikan masakan yang tidak ada garamnya, hambar. Ya. Karena orang sukses itu di sana-sana lah ya. Ya. Ketika dia sukses, yang diceritakan apanya? Iya bang nggak? Iya, lepasannya. Jangan dulu tayo. Nah, berarti kan bukan kesuksesannya yang berkesan di dalam kehidupannya, namun sebuah proses menuju ke puncaknya yang dia banggakan, yang dia ingat-ingat di sepanjang hidupnya, dan bisa memotivasi banyak orang. Nah, biasanya kalau sudah sukses, cerita itu bisa mendapatkan uang lagi. Oh iya. Iya nggak? Ya, betul. Kalau sudah sukses apa-apa jadi uang. Ngentut gitu. Kita dulunya ini pernah ini kan seperti itu. Makanya ya, ayo berteman dengan sebuah proses agar apa? Agar hidup kita berkesan. Ya. Mungkin seperti itu, ada tambahan lain? Enggak cukup. Kamu? Oke? Enggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 11.20 jenengan itu sholat terlebih dahulu, sapin sembilan dan makanan, baru pandang keluarga, anak, cucu dan tangga-tangganya, bojone wong tarik nonton bareng video tim Gase. Jangan lupa jangan skip iklan. Tuh lur. Panglima nih. Pandra anak. Selamat malam manusia. Selamat malam. Selamat malam Panglima. Pandra sana. Ya kami tahu Panglima, kami tidak ikut campur lagi dengan urusan rumah tangganya panjenengan. Ya. Jadi
Tenang saja. Saya datang menemui kalian. Ada sesuatu hal yang perlu saya bicarakan kepadamu. Mengenai apa itu, Panglima? Dan saya berharap hentikan apa yang sudah kau gali, apa yang sudah kau cari, ataupun bukti-bukti mengenai sebuah perselingkuhan dari istri saya. Sudah saya lakukan dari kemarin, Panglima. Tenang saja. Dari kejadian itu, saya sudah tidak mau lagi. Ya, buat apa saya mencari sesuatu hal yang memang tidak dipercaya oleh Panglima? Ya, saya di sini bukan tidak percaya atas apa semua yang sudah kau katakan. Saya hanya diam. Saya sudah mengetahui semuanya. Dan saya juga tidak bodoh dengan apa yang sudah dilakukan oleh istri saya, si Kendi. Apa maksudnya, Panglima? Mungkin kalian mengira bahwasanya saya ini tidak percaya akan omongan kalian bahwasanya istri saya itu melakukan hubungan dengan makhluk lain, yaitu Finti Radila. Namun kenapa di kejadian itu justru Panglima melindungi istri dan mempercayai semua ucapan dari istri Panglima? Ya, padahal awal Panglima datang marah-marah. Siapa yang mengabarkan ini? Siapa yang mengabarkan ini? Seperti itu. Yang perlu kalian ketahui di sini, sebelum kalian memberitahu bahwasanya istri saya itu melakukan hubungan dengan makhluk lain, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Saya sudah mengetahuinya sejak dahulu bahwasanya istri saya bermain api. Lalu, apa alasan Panglima diam saja? Yang jelas di sini, saya memiliki sebuah rencana. Yang dimana rencana saya itu bertujuan untuk menjatuhkan Finti Radila. Mungkin saja tujuanmu dan tujuan saya itu sama. Tapi saya memiliki jalan dan cara saya sendiri. Maksudnya menjatuhkan Finti Radila? Apakah Panglima sudah tahu ketepnya si Finti Radila? Ya, Sudah tahu. saya sudah mengetahui apa maksud dan tujuan dari Finti Radila sampai-sampai datang ke kerajaan Pantai Malang. Apakah Tuan Raja juga tahu? Mengenai Tuan Raja, saya sudah pernah melakukan perbincangan hati dari hati. Namun, beliau belum mempercayai apa yang saya ucapkan. Lalu, dengarkan seorang Panglima. Kok menyelesaikan masalah dengan mengorbankan keluarganya itu bagaimana? Sebenarnya bukan mengorbankan keluarga. Keluarga saya sudah hancur. Dengan saya mengetahuinya bahwasanya istri saya melakukan hubungan dengan makhluk lain. Lalu, Karena saya membiarkan itu semua terjadi sampai detik ini. Itu karena ini juga bisa saya gunakan sebagai rencana yang nantinya bisa saya libatkan nantinya untuk menjatuhkan Finti Radila. Malang tanggung. kepalang tanggung maksudmu? Daripada saya meluapkan amarah saya, seolah-olah saya mengetahui hubungan yang dilakukan oleh Finti Radila dengan istri saya. Lebih baik saya diam, pura-pura tidak tahu, Dan pura-pura memanfaatkan. percaya terhadap istri saya, dan memanfaatkan keadaan ini. Oh sungguh, laki-laki yang luar biasa. Ya, Mungkin
selain dirimu tidak ada yang kuat menahan itu. Di sini, saya hanya menginginkan kerajaan Banteng Malang itu tidak akan hancur nantinya. Sebenarnya, cara apa, Panglima, yang ingin dilakukan kok sampai sebegitu dalamnya dalam mempersiapkan? Yang jelas, Tuan Raja Jayabesari itu adalah sosok raja yang kebaikannya tidak perlu diragukan lagi. Ya, Kebijaksanaannya tidak perlu diragukan lagi. Kepeduliannya juga tidak perlu diragukan lagi. baik. Namun sisi lemah dari Tuan Raja Jayabesari itu hanya satu. Apa itu? Dia terlalu mudah percaya terhadap makhluk lain yang baru dia kenal dan dia tidak pernah ingin tahu mengenai latar belakang dari makhluk itu. Apakah bukan karena diiming-imingi mungkin, Panglima? Mungkin juga itu salah satunya. Namun, saya lebih paham. Watak dari Tuan Raja Jayabesari, dia adalah sahabat saya dari kecil. Berarti, oh iya, sahabat. Dari dahulu, saya selalu bersama dengan Tuan Raja Jayabesari. Bermain, bertukar pikir, berkelana. Saya selalu bersama. Namun nasib dia lebih beruntung karena kerajaan ini diwarisi oleh kakak dari ayahnya. Paman. Baik. Sehingga Tuan Raja Jayabesari sampai sekarang menduduki tahtanya dan menjadikan saya sebagai panglimanya. Berawal dari sahabat. Saya paham. Tuan Raja Jayabesari itu adalah sosok raja yang begitu peduli dengan rakyat-rakyatnya. Dan saya tidak rela jika kerajaan Banteng Malang itu direbut oleh Vinti Raudila. Tunggu sebentar. Apakah Panglima sudah meyakini bahwasannya Vinti Raudila akan merebut? Saya bukan hanya meyakini, tapi saya sangat-sangat yakin. Karena ada salah satu rahasia besar yang Tuan Raja sendiri tidak diketahuinya. Sedangkan obrolan seperti ini sudah pernah saya ucapkan terhadap Tuan Raja Jayabesari. Namun yang ada saya diketawain, justru saya disalahkan. Ya benar. Memang Tuan Raja Jayabesari menginginkan sebuah pertahanan yang kokoh. Karena digadang-gadang di dalam waktu dekat ini akan ada sebuah perperangan, perselisihan antar kerajaan. Sehingga Tuan Raja memikirkan cara bagaimana caranya untuk memperkokoh sebuah benteng pertahanan untuk kerajaan Banteng Malang yang bertujuan untuk melindungi para warga-warga di sekitar kerajaan Banteng Malang. Sampai akhirnya menemukan Vinti Raudila yang dimana dia mengajukan diri ingin bertemu dengan Tuan Raja dan menceritakan visi misi untuk menciptakan pertahanan yang kokoh. Sehingga sampai detik ini Vinti Raudila dipercaya oleh Tuan Raja Besari dengan penelitian-penelitiannya yang sudah hampir selesai.
Lalu, rahasia apa yang tadi Panglima sebutkan? Vinti Raudila termasuk bagian keluarga dari Tuan Raja Jayabesari. Darah yang mengalir di dalam tubuh Vinti Raudila itu mengandung darah dari Paman Jayabesari. Bahkan Vinti Raudila yang lebih berhak untuk menduduki tahta kerajaan ini. Sebentar. Kami bingung ini mendapat informasi ini. Seluk-beluknya Vinti saja kita tahu ya. Kita tahu Tuan, ayahnya dari Vinti Raudila itu Mas Bungo. dia hanya orang Ya, biasa yang memang saya pandai tahu. berilmu tenaga dalam. Saya tahu siapa Nasrullah. Dan saya juga mengenal siapa sebenarnya Nasrullah. Namun saya tidak dekat dan saya tidak pernah berbicara secara langsung ataupun bertemu secara langsung. Saya hanya pernah melihat, saya juga mengetahuinya. Lalu hubungan darah yang dimaksud bagaimana itu? Jadi ceritanya seperti ini. Kerajaan Banteng Malang itu didirikan oleh paman dari Jayabesari yang bernama Kaditua. Kaditua. Ya. Kaditua adalah sosok yang begitu bijaksana, sosok yang begitu berwibawa, dan sosok yang sangat-sangat saya hormati. Kaditua memiliki dua saudara yang bernama Kadinom dan Kadium. Tuan Raja Jayabesari itu adalah putra tunggal dari adik Tuan Kaditua, yaitu anak dari Kadinom. Di sini Kaditua selama pernikahannya yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung juga dikaruniai seorang anak. Sehingga Kaditua menganggap anak dari adiknya Kadinom yang bernama Tuan Raja Jayabesari itu dianggap sebagai putranya sendiri. Oh, diangkat menjadi anak. Ya. Kaditua mempelajari cara bagaimana untuk mengurus sebuah kerajaan. Bagaimana cara untuk bertarung. Bagaimana cara untuk menyusun sebuah strategi. Ataupun mengelola kerajaan yang akan nantinya diturunkan terhadap Jayabesari. Anak dari adiknya sendiri. Anak dari adiknya sendiri. Karena di sisi lain umur dari adik Kaditua yaitu Kadinom itu tidak panjang. Di umur Jayabesari yang sekitar 15 tahunan dia sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan adik yang bungsu Kadium, dia terkena sebuah penyakit, yaitu gila. Yang Kadinom sama Kadiung. benar sekali, Kadium memang selalu bertempat tinggal di dalam kerajaan. Namun, dia hanya untuk sebuah tempat tinggal karena untuk diurusnya sampai meninggal di kerajaan Banteng Malang ini. Dari situlah Tuan Raja Kaditua mewariskan semua harta yang dia miliki, yang dia punya, bahkan menurunkan tahtanya kepada keponakannya ataupun anak angkatnya, yaitu Jayabesari. Baik.
di usianya yang sudah lanjut. Karena kesibukan, pada saat itu peperangan terjadi di mana-mana. Jaya Besari memimpin pasukannya untuk melawan dan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di dalam sebuah peperangan. Di sisi lain, di dalam kerajaan Banteng Malang, ada mantan Tuan Raja Kaditua yang sudah sepuh, yang sudah tua. Karena bingung siapa yang akan merawatnya. Tuan Raja Jaya Besari memikirkan dan mencarikan dayang untuk dijadikan istrinya dari Kaditua. Buat merawat. Benar sekali. Mungkin usianya sudah jauh berbeda. Terlampau sangat jauh. Karena pada saat itu yang dijadikan istrinya mungkin masih berumur 18 sampai 20 tahunan. Sedangkan Kaditua sudah berumur di atas 80. 80 tahun. Mendapatkan darah muda. Namun dengan ketekunan, keuletan dari sang istri. Dayang itu. Benar sekali. Dia mencari obat untuk merawat Tuan Raja Kaditua sampai terlihat lebih segar kembali. Merawat burung. Sampai akhirnya tak disangka, tak diduga, istrinya dari Tuan Raja Kaditua hamil. Ya kan? Di umur yang sudah sepuh, dia bisa mengambil wanita. Ya, benar sekali. Namun, dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Tuan Raja Kaditua, mungkin saja dia berpikiran dengan kehamilan dari istrinya yang masih muda dan nantinya melahirkan seorang anak. Itu akan menjadi sebuah perpecahan di kerajaan Banteng Malang. Ya karena sudah diserahkan. Karena seluruh harta, tahta itu sudah diturunkan ataupun diwariskan terhadap Jaya Besari. Kebijaksanaannya itu, Tuan Raja Kaditua hanya meminta untuk dibelikan sepetak tanah dan dibuatkan rumah di desa yang lain. Meninggalkan kerajaan itu. Dan memiliki tujuan untuk meninggalkan kerajaan Banteng Malang. Membina keluarga kecil. Pada saat itu, dibicarakan antara saya, Tuan Raja Jaya Besari, dan Tuan Raja Kaditua. Sampai akhirnya, keputusan itu diputuskan bahwasanya untuk mencarikan sebuah rumah yang bisa dihuni, yang layak dihuni untuk tempat tinggal dan bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya. Saya mencarikan tempat tinggal itu. Sampai akhirnya, anak itu lahir. Namun, nasib buruk menimpa. Apa itu? Pada saat melahirkan anaknya, istrinya meninggal terlebih dahulu. Si dayangnya itu Benar sekali. meninggal muda berarti. Benar. Mungkin karena pendarahan yang begitu hebatnya. Darah yang terus keluar. Sehingga pada saat melahirkan putra dari Tuan Raja Kaditua, istrinya meninggal. Tuan Raja Kaditua merawat putranya seorang diri. Sampai di umur sekitar 10 sampai 12 tahunan. Tuan Raja Kaditua wafat dan meninggal. Pertanyaannya, siapa anak dari Tuan Raja Kaditua? Putranya. Anak dari Tuan Raja Kaditua itu adalah Nas Wungo yang berada di perguruan Kedangkale. Kedangkale. Oh, alah. Logis. Gak habis pikir itu. Berarti secara hasrat Indrasila adalah pewarisnya kerajaan.
secara garis turun-temurun darah yang mengalir dari sang pendiri kerajaan Banteng Malang Kaditua. yang didirikan oleh Tuan Raja Kaditua, Vinti Rafdilah memiliki hak yang sangat besar untuk menjadikan dirinya sebagai seorang raja. Mungkin yang lebih besar itu adalah Naswungu. Tapi di sini Naswungu tidak tahu apapun mengenai hal ini. Nah, Vinti kok bisa tahu? Itu yang menjadi pertanyaan saya dari dahulu. Namun, saya menemukan satu bukti bahwasannya Vinti Rafdilah mempelajari sebuah sejarah keluarganya karena dia sangat benci dengan ayahnya. Silsilahnya. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah catatan. Sehingga saya tahu bahwasannya Vinti Rafdilah itu masuk ke kerajaan Banteng Malang, ingin mengkudeta dan merebut tahta. Luar biasa. Saya tidak terima. Tidak terimanya di sini. Bukan karena kerajaan itu akan dipimpin oleh pewaris sah, mungkin saja bisa dikatakan seperti itu, yaitu Vinti Rafdilah. Karena kebijaksanaan dari seorang raja itu menentukan kemakmuran rakyat-rakyat di sekelilingnya. Betul. Apa jadinya nanti jika Vinti Rafdilah yang memiliki ambisi begitu besar, memiliki pemikiran yang picik, akan dijadikan seorang raja? Apakah dia tidak akan menindas makhluk lain? Pertanyaannya satu lagi, apakah Tuan Raja Jaya Besari tahu bahwa saya Vinti Rafdilah adalah anak dari Naswungu? Saya sudah bercerita bahwasannya Vinti Rafdilah itu adalah putra dari Naswungu. Namun Tuan Raja Jaya Besari ingin mencari Naswungu terlebih dahulu dan memastikan bahwasannya darah dari Vinti Rafdilah adalah darah kandung dari Naswungu. Karena Jaya Besari sendiri, dia tidak terlalu memikirkan kedudukannya. Dia hanya menjalankan amanah yang diwariskan, diturunkan oleh pamannya ataupun ayah angkatnya, yaitu Kaditua. Baiklah, ini luar biasa jika saya jika saya cerna ya. Cerita ini begitu panjang namun saling berkaitan ternyata masalah ini. Maka dari itu saya minta untuk kalian, hentikan penyelidikan kalian mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh istri saya. Saya sudah tahu. Saya tidak sebodoh apa yang kalian kira. Dengan tanda-tanda yang sudah begitu jelas. Mungkin saja jika saya tidak mengetahui bahwasannya istri saya sedang melakukan perselingkuhan, saya tidak teriak-teriak dan mendobrak pintu itu. Saya langsung datang masuk secara diam-diam dan memergokinya secara langsung. Namun kenapa malah teriak-teriak? Padahal Panglima meyakini. Saya sangat yakin bahwasanya Vinti Rafdilah itu masih ada di dalam dan merubah dirinya. Bukan kesalahannya Vinti. Ya. Karena kejadian seperti ini pernah terjadi. Saya keluar dan saya mengetok sebuah pintu. Akhirnya istri saya keluar. Pada saat saya masuk, saya terkejut. Tiba-tiba istri saya berada di dalam. Oh, berarti melihat istrinya dengan ada dua. Benar sekali. Mungkin saja kejadian itu sama halnya pada saat kemarin kalian memberitahu bahwasannya ingin membuktikan bahwasannya istri saya sendiri. Ya, kalau sekarang saya mendapatkan pengakuan dari jenengan sih lega ya. Ya, Ya, kayak kemarin. dengan Saya sedang
memikirkan langkah demi langkah agar Tuan Raja Jayabesari mempercayai saya sepenuhnya, sehingga nantinya pengkudetaan yang akan dilakukan oleh Vintir Abdillah, walaupun itu sebuah hak, saya tidak terima jika kerajaan Banteng Malang dipimpin oleh Vintir Abdillah. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kita memiliki tujuan yang sama. Ya. Namun, kita memiliki caranya masing-masing. Saya tahu tujuan kamu hanya menghentikan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Vintir Abdillah dengan menggunakan darah asupan. Betul itu. Karena dari penyelidikan yang saya ketahui, penelitian itu juga sangat berbahaya Untuk Vintir Abdillah sendiri. untuk semuanya, bukan hanya untuk Vintir Abdillah. Ya itu makanya saya harus cepat-cepat untuk menghentikannya. Baiklah, saya akan kembali karena saya takut Vintir Abdillah. Vintir Abdillah mengetahui. Saya punya rencana. Hati-hati Bang Lima. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa? Baik teman-teman. Begitu indah skenario-nya. Sampai ini benar-benar tidak bisa kita baca dan kita tebak. Ternyata memang Vintir Abdillah adalah hak waris asli dari kerajaan Banteng Malang. Ya, yang berusaha Merebut haknya. mengambil haknya. Jadi intinya kerajaan Banteng Malang adalah warisan dari Kaditua. Iya, Apa Kaditua? kakek. Kaditua itu yang memiliki kerajaan Banteng Malang. Oh, Kaditua. Karena Kaditua tidak memiliki anak, Raja pertama. raja pertama itu Kaditua tidak memiliki anak, akhirnya mengangkat anak dari adiknya sendiri, Kadinom. Yaitu anak satu-satunya Jayabesari. yang sekarang jadi raja. Iya. Namun setelah itu terjadi, Jayabesari sudah semakin dewasa, diajari mungkin cara mengelola kerajaan. Karena di sela-sela kesibukannya, Jayabesari berinisiatif untuk memberikan satu wanita sebagai pertama merawat, Iya, ya. teman, ya intinya buat teman lah untuk menghabiskan sisa-sisa hidup. Di usia 80 tahun. Namun ternyata tujuannya hanya untuk merawat dan menemani hidup. Pinternya Dayang mungkin karena penuh kasih dan sayang, merawatnya dengan sempurna. Elus-elusnya, akhirnya Tuan Raja Kaditua itu Bereproduksi. bisa sehat kembali, lebih bugar lagi. Iya. Dan akhirnya si Dayang itu hamil. Alah ngene. Ayu. Aneh anu. Alah ngene yo. Kan boran. Bojone anu sih. Motornya, gue wis pasti purung Dayange meteng sing tua gue. Ya, mau kan mau silsilah gue bercerita. Anaknya ditua karo yang gue ternyata anakku. Anakku. Kayak Vintir Abdillah bilang, Daya kerajaan ki Hak waris. hak warisnya si Vintir Abdillah yang Aku ora habis pikir baca Nah. itu. poinnya Nasmu tidak tahu mengenai hal ini. Ya, Lebih baik kita cari tahu melalui Nasmu. ya. Kita tanyakan apakah benar itu Kaditua. nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa. Iya. Oh iya. Iya kan? Ya karena itu penting. Iya, iya benar. Baik teman-teman, luar biasa ini. Kita semakin seru ini. Ya. Kamu naik Gun. Apa dilakon apa man? Gun, kamera nyalakan Gun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya Mas. Ya Mas.
Assalamualaikum, Kinas Bungu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf, Kinas Bungu. Waalaikumsalam. Mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Apakah kau memiliki waktu? Saya selalu memiliki waktu. Enggak, Duduklah, Kinas Bungu. apa yang ingin kau bicarakan terhadap saya? Apakah ini tentang anak saya? Apakah dia berulah lagi? Seperti ini, Kinas Bungu. Saya berharap Kinas Bungu mensudahi menekan terhadap Ibu Sania untuk mengutuk terhadap Vinti Radila. Itu tidak mungkin terjadi. Itu sama saja menyakiti hatinya seorang ibu. Seorang ibu tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena itu adalah mahkota dari keibuannya. Sebenarnya saya paham betul tentang ini. Apalagi Vinti Radila. Memang semenjak dia lahir hingga dia dewasa, dia dirawat oleh ibunya. Mengatakan kepada ibunya untuk mengutuk anaknya sendiri itu suatu hal yang mustahil. Sebenarnya sampai detik ini, saya sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menghentikan anak saya itu. Insya Allah, Kinas Bungu, kita akan menemukan jalan yang lebih baik tanpa menyakiti dan mengorbankan dari orang-orang yang memang terkasihi dan tercinta. Tapi sebelumnya, tolong jawab semua pertanyaan saya tanpa banyak tanya terhadap saya. Dan insya Allah semua yang saya tanyakan terhadap Kinas Bungu akan bermanfaat dan berguna dan berkaitan dengan masalah hal ini. Silakan, tanyakan saja. Apakah Kinas Bungu ingat dari mana Kinas Bungu dilahirkan? Tentunya, saya masih ingat. Sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan? Kenapa kau menanyakan tentang asal-usul saya? Lalu, siapakah orang tua dari Kinas Bungu sebenarnya? Orang tua saya. Kau baru menanyakan dua hal, ini membuat saya bingung. Untuk apa kau menanyakan orang tua saya? Di awal tadi sudah saya katakan, saya memiliki banyak pertanyaan, namun tolong dijawab tanpa banyak pertanyaan kembali dari Kinas Bungu. Ya. Orang tua saya itu adalah Ronggo Gedang Keleh. Sampai detik ini, saya menganggap beliau adalah orang tua sekaligus guru bagi saya. Karena jujur saja, semenjak saya masih anak-anak, saya sudah dirawat olehnya. Baik. Menganggap Maha Guru Ronggo Gedang Keleh adalah orang tua, berarti kan ada orang tua kandung dari Kinas Bungu sendiri. Siapa sebenarnya ayah dan ibu dari Kinas Bungu? Sebenarnya, kau menanyakan hal itu, saya ingin sekali bertanya. Namun dari awal kau sudah mengingatkan kepada saya untuk saya tidak banyak bertanya ataupun menanyakan yang kau tanyakan. Kalaulah memang ini bersangkutan ataupun berkaitan satu sama lain, saya akan mencoba menjawab. Memang benar, saya memiliki orang tua kandung. Dan Tuan Guru Ronggo Gedang Keleh adalah orang tua yang saya anggap sendiri. Saya dilahirkan di keluarga yang sederhana.
Ibu saya bernama Siti Marsita. Di waktu ibu saya mengandung saya, usianya masih sangat muda. Dan ketika saya dilahirkan, karena melahirkan saya di usia yang sangat muda, ibu saya mengalami pendarahan yang cukup hebat. Dia tidak bisa bertahan hidup. Dia sekarang sudah meninggal dunia semenjak saya dilahirkan. Sampai detik ini, saya tidak tahu bagaimana wajah indah dari ibu saya. Bagaimana sentuhan tangan dari ibu saya. Bahkan, sampai detik ini saya ingin sekali mendengar bagaimana suara indah yang keluar dari mulut ibu saya. Ibu saya memang sangatlah muda di kala itu. Dia membina keluarga di usia yang sangat terbilang muda. Namun, ayah saya tidak muda seperti ibu saya. Ayah saya bernama Kaditua. Seperti namanya, beliau memang sudah tua. Ketika menjalin ataupun melakukan pernikahan dengan ibu saya, kala itu saya diceritakan bahwasanya ayah saya sudah berusia 80 tahun. Sudah tua, bahkan untuk merawat dirinya saja, dia sedikit kesulitan. Entah dari mana cinta itu datang. Perbedaan usia yang sangat jauh ternyata masih bisa menyatukan dua hati antara ibu saya dan ayah saya. Setelah ibu saya meninggal, saya hidup bersama ayah saya. Cukup lama. Cukup ada kenang-kenangan kala itu. Namun, di usia saya, di sekitar 10 sampai 11 tahun, ayah saya yang memang sudah sepuh, beliau juga meninggal dunia. Dan saya ditinggalkan sendiri. Tetapi saya masih bisa mengingat jelas bagaimana wajah ayah saya. Bagaimana dia sangat berwibawa di usia yang sangat tua. Bagaimana dia mendidik anaknya walaupun hanya hitungan umur saya yang masih puluhan tahun. Masih 10 tahun sampai 11 tahun. Saya masih mengingat betul bagaimana ketika ayah saya marah kepada saya karena saya berbuat suatu kenakalan. Saya masih mengingat betul bagaimana ayah mengolah makanan yang akan disiapkan untuk saya makan kala itu. Saya menangis hebat ketika ayah saya meninggal dan saya melihat jasadnya dimasukkan ke liang lahat. Seolah-olah di kala itu saya berpikir, kenapa hidup saya seperti ini? Sudah saya ditinggal ibu saya ketika saya lahir. Lalu ketika saya sudah beranjak remaja, saya ditinggal ayah saya. Di kala itu saya merasa dunia ini sangat tidak adil terhadap saya. Saya melihat anak-anak yang seumuran dengan saya. Dia masih memiliki
orang tua yang lengkap, masih bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun saya tidak. Saya bingung. Di umur sekian, saya belum bisa menentukan arah mana saya untuk hidup. Saya dirawat oleh tetangga saya. Sampai saya beranjak remaja. Kala itu, saya sampai di umur 15 tahun. Dan saya sudah mulai bisa berpikir ke arah saya harus melangkahkan kaki. Saya merasa di kala itu, saya sudah merepotkan banyak orang. Atas dasar itu juga, saya membulatkan tekad manusia untuk berkelana, mencari jati diri, mencari kehidupan yang benar-benar saya inginkan setelah saya ditinggal kedua orang tua saya. Mencari jalan yang benar-benar saya idam-idamkan. Lalu singkat cerita, saya bertemu dengan Tuan Guru Ronggo Gedang Keleh. Waktu itu pertemuan saya dengan Tuan Guru Ronggo Gedang Keleh berada di tengah-tengah hutan. Pertemuan itu sangat singkat. Dan satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuan Guru adalah, apakah kau mau menjadi bagian dari kehidupan saya? Di situ saya menganggap seolah-olah ada cahaya baru yang mau menyinari saya. Ada tangan baru yang berperan sebagai ibu dan ayah untuk menggantikan ibu dan ayah kandung saya yang sudah tidak ada. Saya akan meneruskan pertanyaan saya. Silakan. Tolong simak baik-baik. Dulu, menurut dari sejarah, pernah hidup seorang raja yang sangat kaya raya. Kerajaan berdiri kokoh menjulang tinggi dengan beragam keistimewaan di kerajaan serta hebat, bernama Raja Kaditua. Kaditua memiliki seorang adik bernama Kadi Enom, dan Kadi Enom memiliki seorang adik perempuan bernama Kadi Ung. Karena Kaditua tidak memiliki seorang anak dari pernikahannya, dia bingung siapa yang ingin melanjutkan sebuah kerajaannya. Akhirnya Kaditua mengangkat seorang anak dari adiknya sendiri, yaitu anak dari Kadinom, bernama Jaya Besari. Sebentar, apakah yang dimaksud dirimu bahwasanya ini ada hubungannya hanya karena persamaan nama dengan raja yang kau sebutkan tadi, dengan nama dari ayah saya? Lalu setelah itu, seiring berjalannya waktu, Kaditua umurnya sudah lanjut usia dan memberikan tahta kerajaannya terhadap anak angkatnya, yaitu anak dari Kadinom yang bernama Jaya Besari. Kerajaan Bandeng Malang sekarang dikuasai oleh Kerajaan Jaya Besari. Lalu, karena kesibukannya dalam menjalankan kerajaannya, Raja Jaya Besari memberikan
teman terhadap si Kaditua, yaitu dayang yang ada di dalam kerajaan, bernama Siti Marsipah. Sampai akhirnya Tuhan memberikan sebuah keajaiban, Kaditua ternyata dikaruniai anak. Karena takut mengganggu dari kejayaan kerajaan, mengingat tahta itu sudah diturunkan terhadap anak angkatnya, karena kebijaksanaannya Kaditua memilih pergi dari kerajaan Banteng Malang untuk melanjutkan dan meneruskan hidup bersama keluarga kecilnya. Lahirlah jenengan Asumi. Sedangkan saya tidak tahu cerita itu. Kau mengarang cerita itu dari mana manusia? Setahu saya, almarhum dari ayah saya tidak memiliki saudara. Kinasmu, saya mendapatkan ini resmi dari Panglima tertinggi dari Kerajaan Banteng Malang, yang keakuratan dan kebenarannya sudah teruji, dan Panglima itu menyaksikan sendiri sebagai saksi yang masih hidup hingga sekarang. Jadi kesimpulannya, Pinti Rahdila masuk ke Kerajaan Banteng Malang atas dasar ingin merebut hak asli waris dari Tuan Raja Kaditua yang diturunkan terhadap anak angkatnya. Kalaulah memang cerita yang kau ceritakan tadi adalah benar, dari mana Pinti Rahdila tahu? Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Sedangkan saya sebagai ayahnya, sebagai anak tunggal dari ayah yang bernama Kaditua saja tidak menahu tentang cerita ini. Seperti ini. Apa sih? Karena kebencian dari Pinti Rahdila. Akhirnya mencari silsilah ya. Karena kekecewaan terhadap jenengan. Berangkat dari kekecewaan mengenai ayahnya yang meninggalkan ketika masih muda, akhirnya dia itu belajar silsilah Zuriat. Itu masih hanya berapa? 1, 2, 3, 4 keturunan. Yang sampai berapa? 30 keturunan saja masih ada kitabnya loh. Kan itu hubungannya masih dekat banget. Kan cucu itu, Mas. Kan cucu. Berarti kan si Pinti Rahdila adalah cucu dari Tuan Raja Kaditua. Dan jenengan adalah ahli waris yang sebenarnya, yang sah di Kerajaan Banteng Malang. Seperti itu. Malah ngomongnya bingung, grogi. Cuma memang bedanya kenapa? Kerajaan Jayabesari sudah tua, karena Kerajaan Jayabesari sudah sempat jadi raja dan menikahkan dengan dayangnya dan akhirnya melahirkan jenengan. Berarti usianya terpaut jauh ya? Paut jauh sekitar 40-an sampai. Saya benar-benar kaget. Ternyata ayah saya yang sudah sepuh kala itu, dia adalah mantan seorang raja yang kerajaannya sudah diwariskan kepada keponakannya. Betul. Nah, tujuannya Pinti Rahdila itu ingin merebut Kembali hak miliknya. Kalaulah memang benar seperti itu manusia, saya tidak gila, saya tidak gerito sama sekali apabila Kerajaan Banteng Malang peninggalan ayah saya dipimpin oleh makhluk, walaupun itu adalah anak saya sendiri. Namun saya tahu bagaimana Pinti Rahdila. Kalaulah berbicara tentang hak, saya lebih berhak ketimbang dia. Betul. Namun di sini saya tidak berminat sama sekali untuk merebut kerajaan itu.
Yang saya inginkan saat ini adalah menghentikan kelakuan yang sudah dilakukan oleh binti Raftila. Seperti ini saja Kinas Bumi. Saya memiliki rencana. Mungkin saja nanti ada sebuah titik tengah. Bila mana Suryat atau silsilah ini sampai ke kerajaan Jayabesari. Mungkin ada hak yang akan diterbagi di dalam situ. Yaitu hak dari Kinasemu sendiri. Karena sejarah itu masih disimpan di dalam kerajaan. Dan saksi hidupnya pun masih ada, Panglima dan Tuan Raja sendiri. Saya rasa itu tidak mungkin akan terjadi. Ketika binti Raftila masih menjadi kesayangan Tuan Raja di sana. Namun, rencananya binti Raftila kebaca oleh si Panglimanya karena secara kertasnya itu jatuh dan terbaca oleh Panglima. Hebatnya binti Raftila itu belajar. Makanya dia tahu silsilahnya dengan cara apa sampai memasuki dalam kerajaan Banteng sana. Di detik ini manusia, saya masih mencoba menerima dan mencerna cerita yang sudah kau ceritakan tentang ayah saya, tentang semuanya. Saya masih, kau berbicara seperti itu, seolah-olah saya hanya didongengkan sebuah dongeng. Kayak gini saja. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan sekarang. Kita tanyakan Vinti mengenai kebenaran ini. Apakah Vinti akan mengakuinya?